Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Zinil Mawarsubi. Alhamdulillah, saya Rama Kertamukti dari Prodi Informasi. Hari ini kita akan bicara tentang etika bermedia dan etika sosial. UIN sebagai layaknya world class university memiliki hal-hal yang memang harus dipenuhi. Karakteristiknya sudah dimiliki oleh kita hari ini. Pemimpin yang sangat suportif, tenaga pengajar yang handal, mahasiswa yang hebat, perusahaan yang cukup mumpuni, sistem finansial yang memadai. Kita lihat mahasiswa yang hebat. Mahasiswa yang hebat harus memiliki etika. Etika itu apa? Etika adalah aktivitas yang pantas dan baik. Untuk siapa? Minimal agama, pranata keilmuan kita, dan bahkan untuk masyarakat. Etika, kalau kita lihat ada rinciannya, adalah etika terhadap diri sendiri. Kita beretika. Hari ini kita memiliki sesuatu yang bisa berhubungan kapanpun, yaitu gadget. Kita bisa menggunakan gadget itu setiap hari. Kemudian kita etika berorganisasi atau bersyarikat. Mahasiswa pasti akan memiliki ruang-ruang untuk berorganisasi. Ada himpunan, ada DEMA atau SEMA segala macamnya, dan Ormawa, itu harus punya etika berorganisasi. Kemudian ada etika bernegara, berbangsa, bermasyarakat, itu penting. Untuk bernegara bermasyarakat kita lihat, kita harus juga mempunyai etika terhadap dunia media sosial kita. Kita harus beretika. Hal-hal tersebut memang harus kita miliki. Itu tidak hanya dimiliki oleh mahasiswa. Sebagai tenaga pengajar, saya pun sama seperti mahasiswa. Saya juga harus punya etika. Etika bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Etika itu menciptakan keharmonisan kita antar pribadi, antar kelompok, antar masyarakat, dan semuanya. Itulah etika. Kenapa etika itu penting? Etika pasti penting untuk keharmonisan, menjaga pribadi kita masing-masing, saling menjaga masyarakat, saling menjaga kita berorganisasi, saling menjaga negara dan berbangsa. Tadi dibilang bahwa etika memang harus berlandaskan moralitas kemanusiaan, berdasarkan agama, berdasarkan pranata keilmuan kita. Etika di UIN Sunan Kalijaga jelas ada. Etika untuk dosen, etika untuk mahasiswa, etika untuk pimpinan, maupun etika untuk tenaga pendidik. Di sini di tata tertib mahasiswa kita diatur bagaimana beretika kita menjadi seorang mahasiswa. Jadi ya, etika itu adalah sesuatu aktivitas yang pantas, yang baik. Banyak teman-teman kita menjadi mahasiswa, mereka lupa, mereka sudah dewasa, mereka sudah memiliki etika itu kedewasaan. Ketika mereka menggunakan media sosial, mereka berhubungan dengan dosen, harus dijaga bagaimana cara beretika di media sosial dengan dosen seperti apa. Itulah etika. Kita selalu dilindungi oleh etika untuk apa? Saling menjaga keharmonisan. Etika adalah aktivitas baik, aktivitas yang memang pantas. Dalam dunia sekarang, kita bukan pribadi sendiri, tapi pribadi yang network society, pribadi yang berjaringan.
kita bermedia sosial, kita harus juga memiliki etika. Marwah UIN Sunan Kalijaga harus mempunyai integritas yang baik. Dasarnya adalah tadi, integritas. Kita memiliki nilai-nilai ilmuwan agama yang pantas, ya kita hadirkan kepada masyarakat. Kita memiliki kepantasan untuk itu. Kemudian kita memiliki keterbukaan antara mahasiswa, antara dosen, pengajar, antara tenaga pendidikan. Kita memiliki keterbukaan untuk apa? Untuk menciptakan keharmonisan antara kita semua. Kemudian adalah ketauladanan. Insya Allah teman-teman di UIN Sunan Kalijaga pasti akan memiliki ketauladanan. Kemudian dilakukan dengan apa? Mungkin ketika pas KKN, ketika pas magang, bagaimana teman-teman UIN itu memberikan bahwa pribadinya memang patut untuk dicontoh oleh masyarakat sekitar. Kami sebagai staf pengajar itu seperti itu. Kami mengisi konten-konten media sosial kami ya dengan hal-hal yang positif. Kemudian adalah keseimbangan. Keseimbangan bagaimana kita sebagai sivitas akademika dari UIN Sunan Kalijaga memberikan ilmu kita kepada masyarakat. Kemudian adalah keserasian. Serasi dalam masyarakat. Keserasian pasti hubungannya dengan keselarasan. Antara serasi dan laras itu adalah sesuatu hal yang memang harus dimiliki oleh teman-teman sivitas akademika di UIN Sunan Kalijaga. Karena harmonisan dalam etika itu menciptakan itu. Ketika kita pantas dalam lingkungan pribadi kita sendiri, akan pantas juga dalam lingkungan sosial. What you eat is what you say. What you eat is what you see. Itu mungkin ungkapan-ungkapan yang bisa kita pelajari. Jangan lupa, ketika kita bermedia sosial ada 3 hal yang selalu kita lakukan. Like, comment, and share. 3 hal tersebut itu menjadi senjata atau menjadi amunisi yang selalu akan dilakukan oleh teman-teman ketika menggunakan media sosial. Ingat, jangan lupa bahwa secara pribadi itu jangan selalu kita masukkan dalam kehidupan di media sosial. Karena apa? Konsumsinya adalah konsumsi yang sifatnya sosial. Orang lain bisa melihat. Kalau misalkan kita tidak senang dengan seseorang, kita masukkan ke media sosial, ingat, orang lain akan membacanya. Mungkin orang lain akan meng-like, atau mungkin meng-unlike. Yang bermasalah adalah ketika dia membacanya dan dia tidak suka. Dan di-share ke orang yang menurut kamu adalah akan ditujukan seperti itu. Yang terjadi adalah kita akan berdosa dengan orang lain. Jadi, jangan ketika kita bermedia sosial. Apa susahnya sih berbagi kebaikan dengan orang lain? Sebaiknya, pisahkan cerita pribadi dengan teman kampus. Tidak menuliskan hal-hal tentang kampus di media sosial pribadi, karena akan ada banyak mata dan hati yang membaca cerita tersebut. Imbasnya, kita akan termonitor oleh dosen dan teman-teman sekitar. Jadi kita jangan menulis hal-hal yang berbau sara di media sosial kita, karena akan cenderung menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Apalagi jika kita bukanlah orang yang berkompeten, karena ujung-ujungnya kita hanya akan dianggap sebagai orang-orang yang suka menebar sara. Sebaiknya, kita tidak melibatkan emosi ketika berdebat dengan orang lain di media sosial. Apalagi caci maki dan sumpah serapah. Ujung-ujungnya, jika kita berdebat dengan orang lain di media sosial, maka banyak teman lain yang dapat dengan mudah membaca pertikaian kita. Sebaiknya kita tidak melakukan update lokasi secara berlebihan di media sosial, karena semua orang dapat mengetahui keberadaan kita di suatu tempat. Keadaan rumah dan keluarga pun dapat terancam keselamatannya, karena kita sedang tidak berada di rumah dalam sekian hari. Membahas kabar burung di sosial media tidak akan ada habisnya. Selain debat kusir akan sia-sia, hal tersebut juga dapat membahayakan kita yang turut berkomentar. Dan di kemudian hari akan timbul tuntutan hukum terhadap masalah tersebut jika ada pihak lain yang dirugikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Maaf ya. Bukan pakai ini karena harus mesti materi. Ya. Gimana? Kita mau tanya dong Pak, gimana sih cara bermedia sosial yang baik itu? Terus untuk aturan dasar netiquette itu seperti apa ya Pak? Oke, mungkin banyak yang nggak tahu ya. Iya. Gambarnya bahwa netiquette itu kan artinya net itu jaringan. Etiket di sini adalah etiket. Etiket itu berarti etika kan. Etika tadi sudah disampaikan bahwa etika adalah satu aktivitas dia yang baik dan pantas. Apalagi ketika kita masuk ke arena virtual ya. Arena virtual itu kan arena yang cair atau fluid ya, fluid. Arena yang cair, siapapun bisa menjadi siapa juga
siapapun gitu kan, jadi bebas lah. Ketika kita hadir di dunia internet yang kita saya pakai ini ya, kita buka Instagram ya, saya masuk ke dunia ini, ada yang namanya identitas saya yang saya hadirkan. Tapi ingat, dunia offline dengan dunia online itu berbeda. Offline itu adalah identitas sosial, tapi ketika online itu identitas virtual. Kalau identitas sosial, kita ada yang menjaga. Siapa? Ya masyarakat, lingkungan, segala macam. Ketika kita ada kesalahan langsung dicolek. Tetapi ketika kita masuk ke identitas virtual, siapa yang mencolek kita? Kan nggak ada. Yang ada adalah cacian maki dari netizen ya. Nah, jadi masalahnya di sana. Jadi dasar-dasarnya netizen itu ada minimal 10 lah ya, mungkin yang kita bisa bicarakan. Ya. Pertama adalah kita harus tahu bahwa diri kita itu manusia. Kita memediasi hajat ini adalah mediasi bagi kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Tapi jangan lihat ininya, tetapi lihat diri kita manusia. Ini nggak akan jadi apa-apa ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Orang lain akan menangkap bahwa diri kita bukan perangkat kita. Jika kita ngomong jelek segala macam, ya tetap akhirnya yang kena kita. Makanya sadarilah bahwa manusia itu punya emosi, dan ketika kita menggunakan ini ya harus juga hadirkan emosi yang bijaksana, yang tadi yang bilang belajar. Kemudian kedua adalah kenali aturan main. Bila kita bermedia, ini namanya logika media. Bila kita main media sosial ya, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada mungkin pet atau segala macamnya. Ketika kita hadir, logikanya ada macam-macam. Misalkan di Instagram, logikanya apa, seperti apa. Ya, kita lihat Instagram seperti itu ya, Twitter, kata-kata segala macam. Jadi ketika kita masuk ke Instagram juga, perlihatkan kita mungkin sebagai teman-teman di Win, yang baru belajar seperti apa sih etikanya. Mungkin teman-teman di sini senang selfie ya. Etikanya seperti apa ya kan? Seperti apa. Kalau mungkin di Twitter kita ngomong mengkritisi sesuatu karena kita mahasiswa ya, ada mahasiswa kan nilai-nilai kritis harus kita miliki. Jadi masalah juga. Kemudian ada lagi norma yang berlaku di dunia nyata sama dengan di dunia internet. Karena apa? Kita kan berinteraksi dengan orang lain, dengan manusia juga kan. Jadi jangan berpikir ketika kita main di Instagram atau mungkin di Twitter, yang seringkali di Twitter yang nulis bagus, nulis yang kritis menghina orang lain. Hati-hati tuh. Ya, ada namanya undang-undang ITE kan ya. Undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu jadi masalah. Ketika kita berbuat nggak benar. Jadi ingat bahwa norma itu tetap ada ketika kita. Tapi juga ingat ketika kita ngobrol, ada yang namanya hargai waktu. Ketika kita menggunakan internet ya, kita juga harus tahu waktu-waktu dimana teman kita lagi sibuk, atau mungkin teman lagi mungkin bercita-citanya kan banyak yang itu kita posting apa segala macam, atau mungkin teman kuotanya lagi sekarang kita cuma tulis PP doang ya, ping itu masalah. Jadi harga juga lihat diri kita punya ada brand ya, ada brand personal, tampilkan juga digital yang baik. Kan saya yakin mempunyai akun-akun sendiri ya di Instagram maupun digital, karena digital juga menjadi satu tolak ukur ketika kita nanti masuk ke kerja ya. Karena biasanya di kerja melihat akun kita, bahkan mereka melihatkan di poin itu misalkan perhatikan emosi, opini kamu yang kamu hadirkan, kata-kata yang kamu punya, terus hargai privasi orang lain. Ketika orang lain memberikan pernyataan sesuatu ya hargai mereka, ya, kita memberikan support walaupun memang. Terus apa enaknya bermain di media sosial, banyak apa bisa kita share, tidak hanya terus kita membuli, membina apa. Terus kemudian jangan salah gunakan juga kekuasaanmu, dalam arti kata temanmu itu ada kelas segala macam kamu building di media sosial. Jadi netiquette itu mengatur itu semua, walaupun itu bukan sesuatu yang sifatnya terdokumentasi, tapi sudah ada kesepakatan kita media lah. Jadi terakhir sebenarnya sama. Nyala masa diri, jadi kamu juga harus jadi orang sabar dinas segala macam. Ya teman-teman kita kamu udah niat di Instagram, niat fotomu terpapar di sana, kamu udah mau kamu gendutan sih, terus kamu baper, jadi santai-santai aja nih. Jadi dasar-dasarnya kita sebenarnya itu sih. Intinya adalah bahwa kita manusia, yang kita ajak bicara juga manusia, gadget hanyalah gadget. Itu sih. Siap, terima kasih Bapak. Sip ya. Siap. Yuk. Mari Pak. Ya. Ketika kita bermedia sosial, memang etika itu mengatur diri kita.
pribadi, bahkan lingkungan sosial pun memperhatikan apa yang kita lakukan di media sosial. Tetapi pemerintah juga sudah melakukan itu, mengatur, memberikan suatu kebijakan, itu di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 11 tahun 2008. Di situ jelas bagaimana kita beretika untuk ketika mendistribusikan suatu konten di dalam media sosial, kita diawasi betul, bukan diawasi sih, tetapi ada sanksi di sana. Bahkan Majelis Ulama Indonesia pun memberikan arahan bagaimana teman-teman muslim ketika bermuamalah melalui media sosial. Bagaimana ketika kita melakukan ghibah, melakukan fitnah, bahkan melakukan yang semacam adu domba namimah, kita tuh nggak boleh. Diatur di nomor 24 tahun 2017. Di sana MUI jelas-jelas memperhatikan betul bagaimana media sosial memang sumber bagi penyebaran hoaks, sumber bagi ujaran kebencian. Kita ingat deh tahun kemarin bagaimana agama menjadi suatu konten yang bisa kita sebut mempecah belah kita. Kalau kita ketahui memang masyarakat muslim di Indonesia begitu besar, bahkan hampir 80% masyarakat muslim di Indonesia ini. Tetapi kalau kita lihat isi konten di media sosial ketika beradu antara pilihan satu, pilihan dua, Islam menjadi suatu komodifikasi yang bisa disebut sangat-sangat negatif untuk kita. Dan itu didistribusikan oleh teman-teman muslim sendiri. Nah, MUI sebagai acuan ketika kita melakukan suatu kegiatan dalam kehidupan sehari-hari sebagai aktivitas sebagai muslim, mereka benar-benar memberikan acuan itu. Bagaimana benar-benar menyebarkan konten yang benar itu menjadi sesuatu yang baik. Tetapi menyebarkan konten yang benar bisa saja menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, itulah MUI memperhatikan itu semua. Pemerintah di Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 lebih jelas lagi. Hukumannya bisa 6 tahun penjara, bahkan denda bisa 500 juta ke atas. Dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya mudah kita bermedia sosial. Mungkin murah ya, kita bisa membeli gadget, kita membelikan HP, kita bisa melakukan apa saja di media sosial kita. Tetapi ingat sebenarnya, peranata sosial kita juga mengatur, hukum mengatur itu. Oke lah, kita bisa berbohong dalam media sosial, tetapi ingat, di awal kita sudah mengetahui bahwa diri kita itu memang identitas virtual ketika masuk dalam ruang-ruang bilik-bilik cyber, tetapi juga ingat, identitas sosial kita masih bertahan. Orang mengenali kita. Walaupun kita sembunyi seperti teman-teman dulu ya, ada kasus Saracen, tetap ketahuan. Karena apa? Ketika kita masuk ke dalam media sosial, ada identiti kita yang hadir di sana, jejak-jejak digital kita bisa terbaca dengan mudah oleh pemerintah dengan aparat-aparat sistem cybernya. Nah, itulah saya harapkan teman-teman semua ketika bermedia sosial memang sesuatu yang menyenangkan, memberikan suatu leisure maupun pleasure, bisa kita nikmati kapanpun, kita bisa berkenalan dengan teman-teman di luar sebagai bagian daripada network society. Tapi juga ingat, ada ancaman di sana. Ancaman apa? Ketika kita melakukan ghibah, kita melakukan fitnah, kita melakukan namimah tadi, terus kita menyebarkan permusuhan, kita melakukan ujaran kebencian, kita melakukan ujaran-ujaran yang bersifat rasis, kita melakukan informasi bohong seperti hoax dan segala macamnya. Ada hukum yang berdiri di sana. Dan pemerintah Indonesia sudah melakukan itu. Jadi hati-hatilah ketika kita bermedia sosial, hati-hati juga bahwa bukan mulutmu harimaumu, tetapi tanganmu inilah yang akan bisa menjadikan harimaumu. Dan tangan inilah akan menjadi aibmu sendiri. Jadi berhati-hatilah ketika bermedia sosial. Semoga Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga menjadi orang-orang, menjadi agen-agen kebaikan. UIN Sunan Kalijaga.